Bab 24. Saat Li Sui ingin mengatakan sesuatu, Bai Li Fei malah langsung berkata, itu kan hanya rumah, ganti saja menjadi nama ayah dan ibu. Yah, setidaknya kamu sadar diri, Liu Ziun berkata sambil mendengus. Li Sui menatap Bai Li Fei dengan keluhan, jelas-jelas Bai Li Fei yang menghabiskan uang untuk membeli rumah itu. Bai Li Fei tersenyum menghibur, mengisyaratkan jika dia tidak apa-apa. Liu Ziun lalu menarik Qiang Dong untuk lanjut melihat bagian mansion lainnya. Dalam sekejap, tinggal mereka berdua saja yang ada di pinggir kolam itu. Bai Li Fei, terima kasih, kata Li Sui dengan mata berkaca-kaca. Bai Li Fei tersenyum sambil berkata, tidak perlu berterima kasih, kamu adalah istriku. Rumah ini awalnya memang akan aku berikan kepadamu. Kita adalah keluarga, nama siapapun yang tertulis sama saja. Li Sui semakin sedih begitu mendengar ucapannya. Dia tanpa sadar memeluk Bai Li Fei. Bai Li Fei sedikit tertegun, lalu setelah mengontrol sedikit perasaan senangnya, dia langsung membalas pelukan Li Sui. Li Sui memang dasarnya sudah cantik, apalagi bentuk tubuhnya. Bai Li Fei hanya memeluknya dengan ringan, tapi dia bisa langsung merasakan pinggang rampingnya. Dan itu semakin membuat hatinya gelisah. Hingga Li Sui tersadar dan mendorong Bai Li Fei. Dia menunduk meminta maaf dan berkata, bagaimanapun, aku sangat menyukai hadiah ulang tahun hari ini. Pria ini benar-benar melakukannya dengan baik. Hari ini adalah hari ulang tahun paling menyenangkan dan paling spesial yang pernah terjadi dalam hidupnya. Bai Li Fei tersenyum dan berkata, bagus jika kamu menyukainya. Di kafe sederhana di ibu kota, terlihat dua orang duduk di sudut kafe dengan segelas kopi yang tersaji di depan satu sama lain. Ini targetnya, kamu akan mendapat 5 juta begitu menyelesaikannya. Salah satu pria itu memperlihatkan foto yang ada di tangannya ke orang yang ada di hadapannya. Pria di hadapannya dengan mata tajam berkata, 10 juta. Harga tidak bisa diubah. Pria itu membelalakan matanya sambil berkata, omong kosong atau bukan? Kamu tahu jelas. Pria itu memejamkan matanya sambil berpikir, lalu dia berkata, 8 juta. 10 juta. Akhirnya pria itu menggertakkan giginya dan berkata, baiklah. 10 juta. Aku harap kamu bisa menyelesaikan tugas ini. Hah? Tidak ada yang dapat menyelesaikannya di dunia ini selain aku. Pria itu tidak mengomentari ucapannya dan malah berkata, Bai Li Fei, saat ini direktur grup Houju itu berada di kota Tianbei. Data lainnya akan aku berikan padamu begitu kamu sampai di sana. Baiklah, pria itu meneguk kopinya untuk yang terakhir kali, lalu bangkit pergi. Melihat hal itu pria yang satunya lagi langsung buru-buru berkata, lakukan dengan bersih. Di kota Tianbei. Long Lingling yang baru saja menyelesaikan urusannya, melangkah memasuki aula. Begitu memasuki aula dia langsung melihat punggung seseorang yang memakai tas berwarna hitam. Orang itu memakai jaket hitam, tingginya kira-kira 1,9 meter, dan wajahnya terlihat sangat galak dan sinis. Wajahnya itu membuat orang kesal begitu melihatnya. Long Lingling menyambutnya dan bertanya apa yang dia cari. Setelah mengatakan maksud dan tujuannya kemari, tampaknya orang itu mencari direktur, tapi dia belum membuat janji dengannya. Setelah memahami semuanya, Long Lingling menghampirinya dan bertanya sekali lagi pada pria itu. Tuan, siapakah yang Anda cari? Direktur, Bai Li Fei. Nada suara pria itu sangat dalam dan tegas. Long Lingling benar-benar terkejut. Orang yang mengetahui jika Bai Li Fei adalah direktur sangat sedikit. Bagaimana orang ini bisa tahu? Tuan, apakah Anda sudah membuat janji? Tanya Long Lingling. Belum, jawab pria itu. Long Lingling lalu berkata dengan canggung. Jika Anda belum membuat janji makan Anda tidak dapat masuk. Pria itu langsung menunjukkan sebuah foto. Orang ini yang menyuruhku datang. Long Lingling menunduk dan melihat foto itu. Sesaat dia tertegun. Bukankah ini tuan besar? Ayahnya Bai Li Fei. Tolong ikuti aku. Long Lingling membawa pria itu menuju kantor direktur. Di dalam kantor, Bai Li Fei melihat pria di hadapannya dan bertanya. Ada perlu apa kamu mencariku? Pria itu meletakkan foto tadi di hadapan Bai Li Fei dan berkata. Namaku adalah Behu, tuan besar yang memintaku datang untuk membantumu.
Bai Lifei melihat foto Bai Yunpeng lalu bertanya, bantu aku apa? Membantu menyelamatkan nyawamu, jawab Behu. Begitu kata-kata itu jatuh, Bai Lifei langsung tertegun. Masalahnya sudah sampai ke tingkat ini kah? Membantu menyelamatkan hidupnya? Bai Lifei mengerutkan keningnya. Dia mempertimbangkannya dengan hati-hati dan kemudian berkata, baiklah. Tapi apakah kamu yakin bisa melakukannya? Mendengar apa yang dikatakan Bai Lifei, Bai Hu lalu melihat ke arah gelas porselen di meja dan mengambilnya. Dia kemudian menggenggam gelas itu dengan sekuat tenaga. Dan gelas itu langsung pecah menjadi berkeping-keping. Bai Lifei dan Long Lingling sama-sama membelalakan mata. Mereka tidak dapat mengucapkan sepatah kata pun. Melihat hal itu, Bai Lifei langsung tenang. Baiklah, aku akan memerintahkan asisten Long mengatur tempat tinggalmu. Tidak perlu, aku akan mengaturnya sendiri. Begitu mengatakan hal itu, Bai Hao langsung berbalik dan meninggalkan kantor itu. Bai Lifei segera bertanya, di mana dia sekarang? Yang dia tanyakan adalah ayahnya, Bai Yunpeng. Sebelumnya dia hanya berhubungan dengannya melalui telepon. Dia sama sekali tidak tahu di mana sebenarnya dia berada. Amerika, Bai Hu mengatakannya sambil tetap berjalan pergi karena ada topan, jadi waktu kepulangannya tertunda. Begitu Bai Lifei mendengar perkataannya, Bai Hu sudah berjalan keluar. Topan, ini kesempatan bagus. Walaupun sudah mencapai tingkat yang berbahaya seperti ini, dia sekarang sudah jauh lebih aman, maka yang terbaik adalah mengikuti semua perkataan Bai Yunpeng, menjalankan grup Hou Uju. Sepertinya dia sudah tidak perlu lagi bersembunyi. Di sore hari, Bai Lifei keluar dari kantor dan langsung melajukan kendaraannya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah dia langsung melihat Li Sui. Li Sui mengenakan baju tidur sutera berwarna pink. Lengan dan kaki kecilnya terekspos keluar, benar-benar sangat menyilaukan mata. Suer, Bai Lifei tanpa sadar menelan air liurnya. Li Sui tidak memperhatikan hal itu. Dan malah berkata dengan tidak senang. Ayah dan ibu sudah pindah ke mansion. Bai Lifei langsung tersadar. Setelah paham duduk permasalahannya, dia langsung berkata, bagus jika mereka sudah pindah. Satu keluarga tinggal bersama pasti akan ramai. Li Sui mendengus dan berkata, tapi aku tidak ingin tinggal bersama dengan mereka. Bai Lifei menaikkan sebelah alisnya. Sesaat dia berpikir Li Sui hanya ingin tinggal bersamanya saja, dan tidak ingin orang tuanya mengganggu. Tapi tentu saja dia tahu untuk sekarang hal itu hanya bisa menjadi angan-angannya saja. Alasan Li Sui tidak ingin tinggal bersama pastilah karena Li Ziyun. Berdasarkan karakter ibu mertua, Liu Ziyun pasti tidak akan membiarkan Bai Lifei tinggal di sini. Pada saat yang sama, dia juga berharap saat bercerai nantinya Bai Lifei tidak akan memperdebatkan tentang kepemilikan properti. Jangan bicarakan tentang masalah perceraian dulu. Masalah mansion itu, sebenarnya dia tidak terlalu memikirkannya. Dia hanya menganggapnya sebagai bayaran untuk ayah dan ibu mertuanya saja. Tidak masalah, kita bisa tinggal di sini, jawab Bai Lifei. Li Sui mencebikkan bibirnya dan berkata, ibu bilang dia akan menjual rumah ini, besok dia akan membawa orang untuk melihat-lihat rumah. Bai Lifei terdiam. Apakah dia mau membuatnya tidur di jalan? Melihat responnya yang seperti itu, Li Sui buru-buru bertanya, bagaimana jika kita tinggal di rumah sewa saja? Mendengar perkataannya Bai Lifei hanya tersenyum lalu berkata, tidak perlu, karena kita tidak bisa tinggal di rumah ini, kita tinggal di mansion saja. Apa? Li Sui sedikit bingung, lalu berkata, tapi ibuku, dia. Bai Lifei tahu apa yang ingin dia katakan. Jadi dia buru-buru berkata, Suer, kamu sebaiknya ganti baju dulu, kita akan pergi sekarang. Baiklah, dia memikirkan masalah ini dengan serius, dia bahkan berpikir akan menggunakan dirinya untuk mengancam ibunya. Pokoknya dia tidak bisa melihat Bai Lifei tidur di jalan. Bersambung.